Halo, selamat datang di Setir Kanan. Pada video kali ini, gue bakal nge-review nih. Ini adalah Toyota Race varian termurah dan mesin terbaru. Ya, kalau kalian belum nonton video Toyota Race termahal atau yang 1000cc turbo varian GR Sport with TSS, kalian bisa nonton linknya di atas ya. Nah, pada video kali ini gue bakal ngejelasin apa aja nih fitur-fitur yang didapatin meskipun ini adalah varian termurah. Dan apa aja nih perbedaannya tentang rasa berkendara mobil ini dengan mesin barunya. Nah, makanya nonton video ini sampai selesai ya. Oke, kita mulai pada bagian pertamanya, yaitu perbedaan apa aja yang ada di varian 1200 dan 1000cc. Nah, yang paling terlihat adalah untuk warnanya. Pada varian 1200cc ini nggak ada pilihan untuk dual tone, jadi semua single tone. Tapi tenang, karena untuk warnanya lengkap, mulai dari yang hero colornya warna biru terang hingga warna kuning yang super duper ngejreng. Dan untuk velgnya dia juga berbeda, dia jadi warnanya single tone berwarna silver dan ukurannya menjadi ring 16, sedangkan yang dulu atau yang 1000cc dia ring 17 dan yang ini dilapisi oleh ban 205/65 R16. Nah, pada bagian velg dan ban ini ada plus minus, dimana kalau yang varian ring 17 dia memang lebih proporsional kelihatannya. Tapi masalah kenyamanan dan empuk bantingan, ring 16 ini profil bannya lebih tebal, jadinya lebih nyaman. Kita juga bisa lihat ini yang menjadi pembeda, dimana kalau di 1000cc turbo dia tulisannya turbo, kalau di sini jadi dual VVT-i. Sekarang kita pindah ke bagian depan. Nah, di bagian depannya relatif sama, grillnya sama, lampunya juga sama, bempernya sama. Yang membedakan adalah kalau di 1000cc dia ada pilihan body kit alias si GR Sportnya itu. Nah, untuk lampunya sendiri, meskipun dia belum sekuensial dan belum ada DRL-nya, tapi lampunya sudah full LED, mulai dari si lampu senjanya, lampu seinnya, lalu lampu utama, serta high beam-nya. Dan juga sudah ada fog lamp, meskipun ini varian terendah, halogen berwarna kuning karena memang sesuai dengan peruntukannya untuk perjalanan menembus kabut ataupun hujan. Pada bagian belakang memang relatif masih sama ya, mulai dari shark fin antena, spoiler dengan high mount stop lamp, rear wiper, lalu juga ada kamera mundur, serta sudah ada sensor parkir. Dan lampunya ini sama persis, dia udah LED, lampu senja dan remnya, halogen untuk lampu mundur dan lampu seinnya. Dan yang membedakan mungkin di sini tulisannya G. Kalau di 1000cc ada varian GR Sport, dia GR Sport, dan di body kitnya yang membedakan. Selain itu masih sama. Kita masuk ke dalam, udah keyless entry dan udah ada tombol start stop. Jadi ini manual, kita injek kopling. Audionya dia menurun sedikit jadi 8 inch, yang dulunya 9 inch, tapi fitur-fiturnya masih sama. Dia bisa koneksi untuk Bluetooth dan USB. Lalu juga ada pengingat nih tanggal ganjil genap. AC-nya dia sama nih, udah digital, meskipun belum ada fitur auto, tapi dia udah ada tombol max cool, dimana kurang lebih sama fiturnya untuk pendinginan kabin yang paling maksimal. Lalu juga dia masih ada nih lampu di bagian konsol sini. Konsolnya masih sama semua, masih praktis ini mobil. Lalu setirnya dia beda, dia belum kulit, tapi masih nyaman untuk digenggam. Lalu dia juga udah ada audio steering switch, meskipun dia belum ada untuk cruise controlnya nih. Karena yang varian GR Sport with TSS dia udah ada adaptive cruise control dan beragam sensor yang canggih itu. Jadi kalau yang 1200cc ini nggak ada varian TSS. Cluster instrumen speedometernya ini masih sama, digital full color TFT nih, bisa ganti-ganti desainnya. Lalu juga ada pengingat untuk servis ataupun reminder kita. Joknya ini masih sama, dan sekarang di sini juga masih ada untuk pengingat seatbelt bagian belakang. Airbagnya di sini sudah ada 2, dan mobil ini sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, Hill Start Assist, Vehicle Stability Control, lalu dia juga sudah ada kamera belakang dan sensor parkir. Jadi udah lengkap
sudah cukup sepertinya buat mobil varian termurah. Mantap Toyota. Kita lihat bagian belakang. Untuk bagian belakangnya, dia punya legroom yang gede nih, dan headroomnya juga masih lega nih, masih sejengkal juga. Dia ada untuk menaruh barang di sini. Lalu dia udah ISOFIX dan juga headrestnya nih 3 titik untuk semua penumpang, serta seatbeltnya juga 3 titik. Jadi sudah aman mobil ini. Safety-nya luar biasa. Kita lihat bagasinya. Kapasitas bagasinya ini sama, 369 liter, dan dia masih bisa kita gedein nih 40-60. Lalu ini juga partisinya masih bisa dinaikin jadi rata lantai. Tuh. Yang menjadi pembeda hanyalah di sini tidak ada partisi. Kalau yang GR Sport dia ada. Masih bagus kepraktisannya. Nah, yang menjadi pembeda utama adalah mesinnya nih. Ini adalah mesin baru berkode WA-VI 1200 cc natural aspirated, menghasilkan tenaga 87 horsepower dan torsinya 112 Nm. Nah, mesin ini berbeda dengan varian yang 1000 cc turbo dengan kode 1KR VET yang menghasilkan tenaga 97 horsepower dan torsinya 140 Nm. Memang berbeda nih hasil outputnya. Tapi bagaimana sensasinya, apakah sama atau lebih buruk? Nanti gue bakal bahas lebih detail saat kita driving experience. Oh ya, mesin ini juga menyalurkan tenaganya tadi ke dua roda depan dengan 5 speed manual ataupun CVT automatic. Sekarang kita coba aja langsung nih bagaimana sensasi berkendara dengan si race yang mesinnya baru nih 1200. Secara keseluruhan memang masih sama sih feelingnya. Kayak kita belok-belok ini, dia tuh karena setirnya lebih kecil juga nih kayaknya ukurannya, jadi kayak lincah dan nurut aja gitu kita belok-belokin. Jadi kalau untuk melibas tikungan pun masih nyaman. Mobil ini juga basisnya kan masih sama nih, TNGA, di mana TNGA itu adalah yang mengedepankan efektivitas dan juga kenyamanan nih untuk berkendara. Feeling mesinnya dia lebih responsif karena dia non turbo. Dimana kalau mesin yang turbo itu kan ada turbo lag. Nah, mesinnya ini juga bisa dibilang lebih powerful di putaran rendah. Sedangkan kalau yang 1000 cc itu dia harus cooling dulu tuh turbonya, jadi loading dulu. Kalau ini lebih responsif. Kalau di dalam kota, mobil ini bisa mencatatkan angka hingga 12 km per liter. Sedangkan kalau di rute dalam tol, pengetesan kami sendiri, mobil ini bisa sampai 23 km per liter. Jadi untuk kehematan bahan bakarnya masih bisa dibilang masih sama-sama nih, sama yang 1000 cc turbo. Nah, mesinnya yang tadi juga memiliki kelebihan di mana kalau mesin natural aspirated ini dia oktan bahan bakarnya nggak perlu yang tinggi-tinggi banget atau nggak serewel atau ya nggak semanja yang pakai turbo. Jadi kita masih bisa pakai oktan di bawah 91. Sedangkan yang turbo itu harus di atas 91. Dan juga untuk perawatan mobil ini menjadi lebih gampang. Karena komponen yang dalam mesinnya itu nggak seribet yang ada di 1000 cc turbo gitu. Jadi durabilitasnya bisa dibilang lebih kuat, lebih tangguh mesin yang ini. Untuk tenaganya memang mesin ini di bawah si 1000 cc turbo. Jadi hasil pengetesan kami sendiri untuk mobil ini 0 ke 100-nya di sekitar 14 detikan. Nggak terlalu kenceng, tapi mesinnya yang responsif dan segini tuh bisa dibilang sudah cukup untuk keseharian ataupun di perkotaan. Jadi not bad. Mobil ini juga memiliki bantingan suspensi tuh yang bisa dibilang empuk. Nah, hal ini mungkin juga ada pengaruh sedikitnya dari ukuran bannya nih yang lebih besar. Kalau yang ring 17 kan dia 205/60, sedangkan yang ini 205/65. Jadi profil bannya lebih tebal nih. Kalau ada speed bump,
Nah, dia bisa meredam tuh si bannya dengan lebih baik. Jadi di dalam pun jauh lebih nyaman. Selain itu juga suara mesinnya ini terbilang halus. Jadi ya di dalam ini hening gitu. Kekedapan kabinnya relatif bisa dibilang baik untuk di kelasnya ya. Varian ini 1200 cc tadi juga masih 3 silinder nih. Isunya kan dia masih bergetar. Memang kalau kita lagi diam ataupun lagi idle gitu, dia sedikit ada getaran. Tapi kalau kita sudah jalan seperti ini, dia relatif sama saja dengan mobil yang 4 silinder. Jadi mungkin masalah getaran itu tidak berpengaruh banyak gitu. Masih bisa dibilang batas toleransi dan nyaman. Si AC-nya yang udah digital ini bisa dibilang ini dingin. Kenapa gue bisa bilang gitu? Bisa dilihat mobil ini tanpa kaca film sama sekali nih. Tuh, nggak ada garis kaca film ya. Jadinya gue udah coba mobil ini beberapa hari dan sekarang pun syuting ini tengah hari jam 12 dan temperatur di depan nih di indikator 34 derajat Celcius. Ini di dalam kabin masih dingin. Jadi memang ciri khas sebuah Toyota di mana AC-nya ini terkenal dengan dinginnya. Jadi juara nih AC-nya. Jadi dibantahkan nih isu di mana mesin 3 silinder itu nggak dingin. Di mobil ini dingin, mantap. Bicara soal mobil ini yang front wheel drive dan dia cc-nya kecil nih, 1200 cc dan 3 silinder. Mobil ini udah gue cobain di tanjakan dan terbukti mobil ini sanggup untuk nanjak. Jadi nggak usah khawatir, dia juga udah ada si start assist nih kalau di tanjakan kita lagi kemacetan atau mau nanjak nih habis ngerem. Nah, dia kasih waktu kita jeda. Jadi nggak takut mundur. Jadi sudah oke. Nah, tadi kita udah nyobain bagaimana sensasi berkendara mobil ini yang notabene masih mirip-mirip nih sama yang varian 1000 cc turbo. Dan mobil ini juga memiliki fitur yang masih lumayan ataupun bisa dibilang cukup meskipun ini adalah varian termurahnya. Dan mesinnya bisa dibilang memiliki durabilitas atau ketangguhan yang lebih baik daripada mesin yang pakai turbo. Nah, mobil ini dibanderol dengan harga 202 juta untuk yang varian manualnya, sedangkan yang otomatiknya CVT dia di 215 jutaan. Dan untuk perbandingan saja nih, untuk yang varian GR Sport with TSS atau yang paling mahal, itu dibanderol dengan harga 265 jutaan. Nah, gimana? Kalau kalian setelah menonton ini, pilih tim NA atau tim turbo? Komentar di bawah ya. Oke, gue rasa cukup untuk video ini. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk memilih nih, mana yang memang sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, jangan lupa berikan like, lalu juga subscribe channel Setir Kanan dan follow IG kami di setir.kanan. Oke, gue Krisnadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.